Selamat pagi semuanya. Nah, mulai hari ini kita akan membahas mengenai anatomi knee joint ya dengan saya atau anatomi sendi lutut. Kita mulai. Nah, ini kita belajar dulu mengenai tulang pembentuknya. Di sendi lutut semua orang punya ya sendi lutut itu. Jadi salah satu tulang pembentuknya adalah os femur. Kita belajar mengenai os femur dulu. Yang lalu kita sudah belajar mengenai bagian proksimal dari os femur. Ini ya bagian proksimal os femur. Nah, ini semua dinamakan os femur. Ini namanya adalah kaput femur. Kemudian ini kolum femur. Kemudian ini korpus femur. Ini yang di atas dinamakan epifisis proximalis. Kemudian bagian ini adalah diafisis. Kemudian bagian yang paling bawah adalah epifisis distalis. Ini adalah os femur. Di mana yang bagian distal ini merupakan tulang pembentuk sendi lutut. Ini bila dilihat dari belakang, jadi ada kaput femur, kolum femur, fossa trochanterica, crista intertrochanterica, trochanter mayor, trochanter minor, tuberositas gluteus, kemudian ada suatu garis-garis dinamakan linea aspera. Ada dua namanya, ada yang lateral dan ada yang medial. Kemudian ada lubang di tengah sini yang bertujuan untuk memberikan nutrisi bagi tulang ini dinamakan foramen nutricum. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya lateral epicondylus, lateral condylus atau condylus lateral, epicondylus lateralis, epicondylus medialis, condylus medialis, dan fossa intercondylar. Kemudian tulang pembentuk sendi lutut yang berikutnya adalah os patella. Ini berbentuk segitiga atau tempurung lututnya. Berbentuk segitiga dengan basis menghadap ke proksimal, ini basisnya yang lebar, menghadap ke proksimal atau ke arah atas, dan apeknya di distal yang bentuknya runcing, ini namanya apek, yang mengarah ke distal atau bagian bawah. Bagian datar, bagian mukanya, muka ya, bagian depannya berbentuk konveks. Kemudian bagian belakang punya seperti terbagi menjadi dua krista, seperti ada batasnya. Sehingga ada yang dinamakan fascies articularis lateral, nih fascies articularis lateralis, dan fascies articularis medialis. Nah, patella ini merupakan os sesamoidea yang terbesar pada tubuh manusia dan terletak di ujung dari tendo insertio musculus quadriceps femoris di anterior extremitas distalis ossis femoris. Jadi, patella ini merupakan tempat insersio atau perlekatan otot quadriceps femoris. Jadi, otot itu melekat di tulang. Ada origo dan ada insersio. Origo itu adalah perlekatan otot yang berada di bagian proksimal, ya biasanya cenderung begitu. Yang sifatnya diam. Kemudian insersio itu perlekatan otot yang cenderung di distal, di mana dia yang bergerak. Ya, jadi kalau ditanya perlekatan otot A, berarti jawabannya adalah sebuah tulang. Tapi proksimal patella lebih lebar dan tebal disebut basis patella yang merupakan insersio musculus quadriceps femoris. Yang meruncing namanya apek patella.
ada dua fasies ya, fasies anterior yang bentuknya tampak kasar di bagian anterior, di bagian muka tadi. Namanya fasies anterior, berlubang-lubang. Nah, lubang-lubang tadi merupakan foramen nutricum dan bentuknya seperti serat-serat. Itu merupakan garis-garis, ada garis-garisnya. Itu karena apa? Karena tulang ini dilewati oleh otot quadriceps femoris. Kemudian yang bagian belakang tampak halus dilapisi tulang rawan, namanya fasies articularis medialis dan lateralis. Berikutnya adalah bagian dari os tibia. Ini ya, jadi tulang pembentuk sendi lutut ada femur bagian distal atau epifisis distalis. Kemudian patella dan juga os tibia. Ini adalah tungkai bawah atau tibia, os tibia. Ya, ini tibia dan ini fibula. Nah, dua-dua tulang ini namanya adalah kruris. Ini dilihat dari depan. Ya, os tibia, kita membahas os tibia. Terutama kita belajar di bagian proksimalnya dulu ya. Jadi bagiannya sama, os tibia ada yang namanya epifisis proximalis, ada yang namanya diafisis, dan ada yang namanya epifisis distalis. Sama dengan femur, jadi penyebutannya adalah epifisis proximalis os tibia, diafisis os tibia, dan epifisis distalis os tibia. Oke. Tibia di bagian proksimal lebih lebar dan mengecil di distal. Bersama fibula membentuk os kruris. Tibia terletak di bagian medialnya fibula. Tibia berartikulasi dengan fibula di proksimal dan di distal. Epifisis proximalis, diafisis, dan epifisis distalis. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Jadi bentuknya itu lebar di atas, di proksimal. Kemudian semakin ke distal, semakin mengecil. Baik di proksimal dan di distal, dia bersendi dengan yang namanya os fibula. Jadi namanya adalah articulatio tibiofibularis proximal. Yang di distal bernama articularis tibiofibularis distalis. Oke, yang ekstremitas proximalis tibia ya, lebih besar karena ada condylus medial dan condylus lateral di sana. Kemudian ada fasies articularis superior. Kemudian ada eminentia intercondylaris. Jadi kenapa lebar, ada banyak bagian, lebih banyak tulang di sana. Kemudian di anterior ada yang namanya tuberositas tibia, kemudian ada fasies articularis fibularis untuk tempat berartikulasi dengan kaput fibula. Jadi besok saat praktek saya akan mengirim video seperti biasa yang berisi video praktikum anatomi lutut. Kemudian berikutnya adalah korpus tibia atau badan tibia. Terdiri dari fasies-fasies ya, ada yang posterior, ada medial, dan ada lateral. Nah, pertemuan-pertemuan antara dataran tadi membentuk suatu peninggian atau garis yang dinamakan margo. Ada 3 margo, yaitu margo anterior, yaitu pertemuan antara fasies medialis tibia dan fasies lateralis tibia. Kemudian ada margo introseus dan margo medialis. Yang dinamakan margo adalah ini. Jadi ada seperti garis. Nah, ini adalah margo. Salah satu margo. Ini margo introseus. Ini margo medial. Margo anterior, sorry. Kemudian ini margo medial. Oke.
Kemudian berikutnya adalah ekstremitas distalis tibia. Ini sudah merupakan bagian dari ankle ya, atau pergelangan kaki. Jadi kita akan lebih banyak belajar di saat kita membahas mengenai ankle. Jadi di lateral berartikulasi dengan fibula. Nama sendinya adalah tibiofibularis distalis. Tempat nempelnya yaitu di incisura fibularis. Di medialnya ada yang namanya malleolus medialis. Nah, ini adalah mata kaki bagian dalam. Kemudian ada fascias articularis, ada tulang talus, ada sulcus malleolaris, dan ada fascias articularis inferior. Berikutnya adalah os fibula yang terletak di lateralnya tibia. Berartikulasi di atas dan di bawah, ada kaput fibula, korpus, dan ekstremitas distalis. Kemudian korpus fibula, ada fascias posterior yang mengarah posterior dan di distal ke medio posterior. Kemudian ada fascias medialis dan fascias lateralis. Kemudian di bagian bawah itu ada malleolus lateralis atau mata kaki bagian lateral. Ini adalah tibia dan fibula bila dilihat dari anterior dan ada ligamen yang menyertai. Kemudian ini penampakan dari atas ya, dari superior. Jadi ini bagian belakang, ini bagian depan. Di bagian superior akan tampak yang ini, tuberculum intercondylar. Ada lateral dan ada medial. Kemudian ada dataran di sini. Ini. Kemudian ini adalah fibula. Kemudian ini adalah tuberositas tibia. Nah ini ya, sendi lutut. Jadi dibentuk dari femur, bagian distal, os patella, dan juga tibia. Tipe sendinya merupakan tipe sendi engsel. Jadi bisa dua gerakan, fleksi dan ekstensi. Dibentuk oleh condylus medialis dan lateralis tibia, atau epiphysis distalis tibia, dengan condylus medialis dan lateralis femoris sebagai kaput articularis. Kemudian ditutup oleh os patella. Jadi anterior tertutup oleh os patella. Ya, jadi dibentuk dari femur. Jadi pembentuknya adalah condylus medialis lateralis tibia atau epiphysis proximalis ya. Sorry tadi saya salah sepertinya. Kemudian os patella dan epiphysis distalis bagian femur. Tepatnya adalah di condylus medialis dan lateralis. Itu adalah tulang pembentuknya. Ini bila dilihat dari posterior, ini dari superior, ini adalah otot yang berada di sekitar lutut ya, sendi lutut. Nanti kita lihat apa saja ototnya. Kita bahas dulu mengenai meniscus. Ini ya meniscus. Nih, bantalan sendi. Ada yang bentuknya C dan ada yang bentuknya O. Fungsinya adalah untuk menambah stabilisasi sendi lutut. Dan juga untuk mengabsorpsi beban, untuk menetralkan beban sebanyak 40-70% beban pada sendi lutut. Jadi cukup besar lutut menahan beban tubuh sekitar 40-70%. Fungsi sekundernya adalah untuk lubrikasi sendi, kemudian nutrisi kartilago, dan proprioceptive feedback. Jadi memberikan suatu feedback kepada kita
Saat kita berjalan, berdiri, bagaimana posisinya, sedang berjalan atau berdiri di lantai yang kasar atau halus, itu salah satunya adalah adanya feedback dari sendi lutut, dari meniskus. Ada informasi yang dikirimkan dari meniskus. Nah, tadi salah satu fungsinya adalah untuk stabilisasi lutut ya, dan mengabsorpsi beban, yaitu peredam kejut dan mengarahkan gaya. Jadi meniskus yang ada di tengah ini, dia bisa bergerak-gerak seiring dengan pergerakan lutut. Apa yang terjadi bila tidak ada meniskus? Nah, ini gambar dengan meniskus, dan ini gambar tanpa meniskus. Pastinya tadi salah satunya adalah fungsinya adalah untuk mengabsorpsi beban. Jadi bila tidak ada, jadi tidak ada sesuatu yang mengabsorpsi beban, otomatis akan menambah besar tekanan pada kartilago di tibial plateo. Jadi ini tulang nggak langsung nih ketemu sama tulang karena ada meniskus. Nah, karena ada meniskus, tulangnya tidak langsung ketemu dengan tulang. Tulangnya langsung ketemu dengan tulang dan merubah ukuran dan lokasi area kontak sendi tibiofemoral. Jadi antara sendi tibia dan femur akan ketemu langsung. Otomatis kalau ada gerakan di situ, akan apa? Akan semakin cepat rapuh tulang, cepat rusak tulang dan ada nyeri di situ. Tidak bisa berjalan. Gangguan fungsional lutut itu akibatnya. Nah, seperti yang sudah dikatakan bahwa meniskus bergerak ya sesuai dengan gerakan lutut. Jadi pada lutut itu bisa terjadi dua gerakan, yaitu fleksi atau menekuk lutut. Saat menekuk lutut, meniskus ini bergerak ke posterior. Kemudian saat meluruskan lutut, meniskus ini akan bergerak ke anterior atau ke depan. Selain meniskus, tadi kan salah satu fungsinya adalah untuk penstabil ya. Penstabil berikutnya adalah ligamen. Ada 4 ligamen yang besar di lutut. Ini harus hafal. Yaitu ligamen cruciatum, yaitu ligamen cruciatum anterior, ligamen cruciatum posterior. Kemudian ada ligamen kolateral yang berada di samping ya. Kalau cruciatum ini berada di dalam, ini yang bentuknya menyilang. Kalau ligamen kolateral yang ada di samping ini ya, ada dua, ligamen kolateral medial dan ligamen kolateral lateral. Ini adalah ligamen cruciatum anterior dan posterior. Ini adalah ligamen kolateral lateral. Ini adalah ligamen kolateral medial. Tandanya kalau lateral dia ada fibulanya. Bisa juga disebut dengan ligamen kolateral fibular. Ini penampakan dari samping. Nah, otot apa saja yang berada di sendi lutut? Penstabil berikutnya adalah otot. Ada otot quadriceps femoris yang terdiri dari rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, dan vastus intermedius. Berikutnya adalah musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Ini yang berada di belakang, di posterior. Karena quadriceps tadi berada di anterior. 3 otot ini dinamakan dengan musculus hamstrings. Kemudian ada musculus sartorius, ada musculus tensor facial. Kemudian ada musculus gastrocnemius, soleus, dan plantaris. Ini adalah otot yang menempel di sendi lutut dan juga di ankle. Kalau yang quadriceps femoris dan hamstring tadi dia melekat di hip dan juga di lutut. Origonya berada di hip, insersionya berada di lutut. Kalau gastrocnemius, soleus, dan plantaris, origonya berada di lutut, insersionya berada di ankle joint. Lebih tepatnya di sini, di masing-masing penjelasan dari otot.
Dipersarafi oleh nervus femoralis, obturatorius, dan ischiadicus. Berasal dari plexus lumbalis. Ini ya, ini akar sarafnya berasal dari sini, dari lumbal. Yaitu L2, L3, L4. Femoralis dan obturatorius. Selain itu juga dipersarafi oleh plexus sakral, percabangan dari nervus ischiadicus. Jadi pada tungkai bawah, bercabang dua, ada peroneus communis, nervus peroneus communis, dan nervus tibialis. Ini adalah peredaran darahnya, vaskularisasi arterinya, jadi berasal dari proksimal ya, eksternal iliak, kemudian ke femur, ke popliteal, baru kemudian ke posterior tibia dan anterior tibia. Kemudian ini vaskularisasi venanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.